Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23. Dikatakan begini, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu firman ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kita menata kehidupan ini supaya kita semua memiliki karakter unggul, memiliki satu sikap yang pasti dan jelas sebagai orang Kristiani. Hubungannya kepada relasi secara horizontal sesama manusia, dan terlebih hubungannya secara vertikal kepada Tuhan. Tentu di dalam kehidupan setiap hari kita selalu tergoda bagaimana supaya kita bermegah atas segala pencapaian yang kita capai. Misalnya keberhasilan, misalnya kekuatan yang ada di dalam diri kita, misalnya segala perolehan yang kita raih. Semuanya itu tentu bisa menggoda kita untuk hidup bermegah. Bermegah itu saudara-saudaraku adalah manusiawi. Tetapi satu hal yang harus kita sikapi ketika hal itu kita mau raih, bahwa sesungguhnya kita harus memahami arti dari kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Apakah saya berbahagia dengan dan melalui cara hidup bermegah terhadap orang lain? Apakah saya berbahagia ketika saya memperoleh segala sesuatunya sehingga saya bermegah kepada orang lain? Barangkali kita mengatakan ada, ya. Tetapi bila lebih jauh kita renungkan saudara-saudaraku, hal itu mungkin sifatnya temporary, sementara. Namun untuk selanjutnya kita akan kehilangan dari kebahagiaan itu saudara-saudaraku kalau bermegah itu yang kita tampilkan di dalam kehidupan. Ada orang yang bermegah karena kebijaksanaannya, tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang bijaksana janganlah bermegah karena kebijaksanaannya. Ada orang yang bermegah karena kekuatannya, tetapi firman Tuhan mengatakan janganlah ada orang yang bermegah karena kekuatannya. Ada orang yang bermegah karena kekayaan yang dia miliki, tetapi firman Tuhan janganlah dia bermegah karena kekayaannya. Sungguh saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita saudaraku supaya sesungguhnya kita bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada yang kita megahkan di dalam kehidupan ini. Katakanlah salah satu contoh, Daud dan Goliat. Goliat itu bermegah karena kekuatannya, karena kehebatannya. Dia bisa mengalahkan banyak musuh. Dia selalu memperoleh kemenangan. Dia bermegah. Bermegah dalam arti dia membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, dan berlaku ingin lebih tinggi dari yang lain. Sehingga dengan sikap seperti ini, Allah merendahkannya. Daud yang bermegah di dalam Tuhan, dia tidak mempunyai kemegahan dalam arti sekular, tetapi dia hanya bermegah di dalam Tuhan. Bukankah hal ini menjadi inspirasi bagi kita membangun hidup? Tentu setiap orang yang membangun hidupnya bermegah di dalam Tuhan, ada kemenangan, ada keberhasilan, dan ada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Bukan hanya itu saudara-saudaraku yang menjadi inspirasi. Katakanlah Nebukadnezar. Dia seorang raja yang memiliki kuasa yang hebat.
Dia memimpin satu bangsa yang hebat. Dan dia berlaku sombong kepada Tuhan. Dan dia memerintahkan supaya setiap orang bangsanya menyembah dia. Dia bermegah dengan jabatan yang dia miliki. Sehingga dengan kemegahan itu, dia menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun saudara-saudaraku apa? Abednego, Sadrak, Mesak bermegah di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia bermegah di dalam Tuhan, hukuman yang dilakukan kepada mereka justru menjadi sebuah keheranan, mujizat yang luar biasa. Mereka tidak apa-apa, sekalipun dengan bara api yang begitu besar sekali, tapi mereka selamat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini. Jangan bermegah dengan apa yang kita miliki, dengan keberhasilan yang kita capai. Tetapi sesungguhnya, mari bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan dalam arti apa yang kita miliki, pencapaian-pencapaian dan keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki, biarlah itu kita pakai sebagai sarana untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang adil, dan kita menunjukkan kasih setia di tengah-tengah kehidupan. Itulah kemegahan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, sahabatku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bila dunia ini menggoda kita untuk bermegah, menyombongkan diri, tetapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita membangun sikap rendah hati di dalam Tuhan. Dengan sikap rendah hati ini, saudara-saudaraku, kita akan dimenangkan, kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan memperoleh sukacita di dalam Dia. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetaplah rendah hati. Tuhan memberkatimu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Biarlah hidup kami selalu rendah hati. Kami bermegah di dalam Tuhan. Dengan peran hidup benar, adil, dan penuh di dalam kasih setia Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah kemegahan kami. Di dalam Tuhan kami hidup. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman. Ketika mereka beraktivitas, hidup mereka dan pekerjaan mereka diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Segala pencapaian, biarlah itu juga kami pakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita lakukan aktivitas kita dengan rendah hati, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkatimu.